Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar kita untuk mata kuliah akuntansi sektor publik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Beberapa waktu ke depan kita akan membahas 21 bab terhadap mata kuliah ini. Eh, Namun terlebih dahulu saya rasa akan saya jelaskan kontrak perkuliahan kita untuk kita jalani dalam beberapa waktu ke depan. Sebagaimana yang diketahui bahwa eh, mata kuliah akuntansi sektor publik ini merupakan mata kuliah yang berasal dari rumpun akuntansi terapan. Dan bagi saya rasa tidak sulit bagi kalian untuk memahami akuntansi sektor publik ini sendiri. Karena pada dasarnya kalian sudah memahami dan lulus untuk materi akuntansinya, yaitu akuntansi pengantar maupun intermediate accounting atau akuntansi lanjutan. Sementara untuk sektor publiknya sendiri, saya rasa kalian sudah sering berinteraksi dengan organisasi sektor publik, sehingga eh, terhadap mata kuliah akuntansi sektor publik ini sendiri akan memudahkan bagi kalian untuk menerjemahkannya ke dalam materi yang akan kita bahas beberapa waktu ke depannya. Sebagaimana diketahui bahwa kita akan membahas 21 bab materi akuntansi sektor publik, di mana 10 bab pertama akan kita bahas sebelum pelaksanaan UTS, dan 11 bab selanjutnya akan kita bahas setelah UTS ataupun sebelum UAS. Bab pertama akan kita bahas mengenai wawasan umum akuntansi sektor publik, bab kedua regulasi dan standar di sektor publik, bab ketiga organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik, bab keempat anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik, bab kelima negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik, bab keenam teori dan konsep penganggaran sektor publik, bab ketujuh sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintahan Indonesia, bab kedelapan sekilas manajemen strategi dan pemerintah implementasinya dalam strategi pemerintahan, bab ke-9 pusat pertanggungjawaban pemerintahan, dan bab ke-10 pengukuran kinerja di pemerintahan. Nah, ke-10 bab inilah akan kita bahas sebelum pelaksanaan UTS dan akan dijadikan dasar dalam uh, pelaksanaan UTS kita. Selanjutnya setelah UTS kita akan membahas 11 bab, di mana bab ke-11 yaitu penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia, bab 12 sistem reward dan punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis ataupun sektor swasta, bab 13 teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik, bab 14 kerangka konseptual akuntansi sektor publik, bab ke-15 konsep pelaporan keuangan sektor publik, bab ke-16 pernyataan standar akuntansi pemerintahan, bab ke-17 pengukuran kinerja sektor publik atau dengan metode value for money, bab ke-18 fungsi BPK, BPKP, dan inspektorat, bab ke-19 kerangka konseptual akuntansi sektor publik dan PSAP 01 dan sampai PSAP 04. Ini merupakan kelanjutan dari bab 16 pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian kita lanjut ke bab 20 PSAP 05 dan PSAP sampai PSAP 08, dan bab 21 kita akan bahas PSAP 09 sampai PSAP 12. Nah, inilah 11 bab yang akan kita bahas setelah UTS dan sebagai bahan atau dasar dalam pelaksanaan ujian akhir semester kita. Ke-21 bab ini bisa kalian dapatkan atau download di web e-learning, modulnya sudah ada. Ditambah dengan eh, peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintahan. Jadi, sehingga kalian akan memiliki dua referensi, modul akuntansi sektor publik yang akan bisa kalian dapatkan di web e-learning maupun dari
peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, sistem penilaian, sebagaimana diketahui bahwa eh, kampus kita sudah menetapkan dalam peroleh nilai akhir mahasiswa didapatkan dari 4 unsur. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan tugas sebesar 20%. Nah, keempat ini harus ada nilainya. Jika salah satu tidak ada, maka secara otomatis nilai tersebut kategorinya akan berkategori E. Jadi saya harap kalian harus berusaha untuk mendapatkan nilai dalam setiap unsurnya. Untuk kehadiran, sebagaimana yang sudah eh, saya jelaskan sebelumnya bahwa pola pembelajaran kita akan dilakukan dengan pola blended, yaitu daring dan luring. Eh, Daring akan kita bahas untuk bab 1 sampai dengan 10, bab 12, 15, 18, dan 21. Sedangkan luring akan kita bahas pada bab 11, 13, 14, 16, 17, 19, dan 20. Untuk daring eh, atau pola pembelajaran melalui web e-learning kita, saya berharap eh, keaktifan kalian minimal 3 kali create atau respon atau replay untuk setiap materi pertemuan yang saya submit. Setiap materi atau setiap bab pertemuan. Dalam satu bab biasanya saya upload atau submit 3 pertanyaan. Jadi kalian bisa mereplay atau meng-create minimal 3 dari 3 materi diskusi tadi dalam satu pertemuan. Terserah kalian mau menjawab di salah satu atau di masing-masingnya satu-satu-satu. Sehingga total minimal 3 tersebut terpenuhi untuk diperhitungkan sebagai satu kehadiran. Untuk luring, kehadiran secara fisik itu di bab 13, 11, 13, 14, 16, 17, 19, dan 20 itu artinya harus ada kehadiran secara fisik yang dibuktikan dengan penandatangan absensi, dan biasanya saya akan melakukan absensi secara langsung terhadap yang hadir. Nah, terhadap nilai kehadiran ini saya berharap kalian aktif di kelas jika saat luring, aktif di kelas dengan menjawab atau ikut berdiskusi secara aktif pada kegiatan diskusi kita. Saya akan memberikan catatan tersendiri terhadap mahasiswa yang aktif dalam materi diskusi. Untuk yang daring, saya akan memberi catatan tambahan bagi mahasiswa yang aktif di materi diskusi di web e-learning yang yang responnya atau replaynya ataupun create-nya lebih dari 3. Saya akan memberi catatan khusus. Ini akan saya gunakan sewaktu-waktu jika mahasiswa yang bersangkutan nilainya rendah, maka saya akan pertimbangkan untuk menambah nilainya dengan pertimbangan keaktifan di kelas dan keaktifan di e-learning. Kemudian untuk UTS akan dilakukan secara daring, di mana jawaban ditulis tangan secara rapi dan mudah dibaca. Kemudian jawaban yang sama persis tidak saya nilai. Saya berharap kalian harus bisa menjawab soal-soal UTS dengan kemampuan kalian sendiri. Kemudian karena ini sifatnya daring, maka dilakukan scan lembar jawaban dalam format PDF untuk dikirimkan melalui web e-learning ataupun ke email saya. Kemudian untuk UAS, sebagaimana yang terjadwal dalam kampus, UAS akan dilaksanakan secara luring atau secara langsung. Metodenya sama, jawaban ditulis tangan dengan rapi dan mudah dibaca.
kemudian jawaban yang sama persis, maka tidak akan saya nilai. Selanjutnya, untuk tugas, nah di sini tugas saya berharap kalian mengerjakan atau membuat materi presentasi dalam bentuk PowerPoint dari modul mata kuliah kita yang 21 tadi. Nah, kemudian materi presentasi tersebut kalian paparkan dan direkam dalam bentuk video, seolah-olah kalian lagi menjelaskan atau memaparkan suatu materi dari modul yang kalian bentuk dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian video tersebut kalian simpan dan diupload ke link YouTube masing-masing. Terserah salah satu link salah satu YouTube anggota kelompok boleh. Yang penting saya bisa melihat video tersebut di YouTube kalian. Kriteria penilaian, saya akan meminta kerapihan dalam pengetikan dalam penyajian PPT-nya, kemudian kejelasan suara dan cara menjelaskan materi harus jelas, suara yang kalian ungkapkan, dan jelas juga uh, materi yang kalian uraikan. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah tampilan penyajian yang menarik. Dalam arti apa? Bahwa PowerPoint ini bukan penyajian seperti koran, penuh, banyak, tapi yang disajikan secara ringkas dalam bentuk poin-poin tertentu. Dan kalian secara verbal atau secara lisan menjelaskan poin-poin tersebut. Itu yang dimaksud dengan materi presentasi, maka disebut PowerPoint. Kemudian video tersebut kalian upload di link YouTube masing-masing dan dikirimkan link tersebut secara kolektif ke ketua kelas dan disampaikan ke saya seminggu sebelum UAS, daftar link tersebut dan dikirim atau di email melalui email tersebut dosen02401@unpam.ac.id atau ke web WhatsApp saya. Ketua kelas sudah tahu. Nah, jadi link YouTube-nya dikumpulkan secara kolektif seminggu sebelum UAS. Jika disampaikan pada saat UAS, maka saya tidak bisa menerimanya. Maka sampaikan seminggu sebelum UAS agar saya bisa melihat satu persatu materi presentasi kalian. Untuk materi presentasi awal yang di depan, slide pertama kedua, harus menampilkan informasi identitas universitas kita, fakultas dan program diploma kita, mata kuliah, dosen, dan anggota kelompok. Karena ini disebar ke link YouTube, maka identitas tersebut saya rasa harus disajikan. Untuk pembagian kelompok, karena ada 21 kelompok, maka ada 21 bab yang akan dikerjakan, maka satu kelompok mengerjakan 2 bab. Kecuali bab 19, 20, 21 dikerjakan oleh satu kelompok, yaitu kelompok 10 maupun kelompok 21. Jadi pembagian seperti yang tertera dalam tabel, kelompok 1 mengerjakan bab 1-2, kelompok 2 bab 3-4, kelompok 3 bab 5-6, kelompok 4 7-8, dan seterusnya. Jika sudah sampai 10 kelompok dan masih ada anggota kelas yang belum dapat, maka kembali ke bab 1 dan 2. Jadi kelompok 12 bab 1-2, kelompok 13 bab 3-4, dan seterusnya. Penetapan anggota kelompok saya serahkan kepada kelas masing-masing. Boleh ketua kelas mengkoordinir pembagian anggota kelompok, terserah seperti apa pembagiannya. Dan jumlah anggota 2 orang, agar pembagiannya jelas masing-masing orang satu bab. Namun khusus untuk kelompok 10 dan kelompok 21 bisa 3 orang, karena materinya ada 3 bab.